Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih. Kembali jumpa dengan podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat, dan ini merupakan edisi perdana kita di tahun 2024. Selain edisi perdana di tahun 2024, ini juga merupakan edisi perdana kita dengan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat. Akhirnya setelah sekian lama kita berusaha nih menghadirkan Bapak Ketua ke hadapan teman pemilih semua. Baru kali ini kita berkesempatan untuk podcast bareng Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Surya Evi Trimen. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Alhamdulillah kabar baik, dan alhamdulillah KPU saat ini juga sedang melakukan kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu, dan sepanjang tahapan yang sudah kita lakukan alhamdulillah juga sudah kita lakukan dengan baik. Oke, dan ini memang jujur nih Pak Ketua, udah lama banget kita pengen podcast bareng Pak Ketua, baru sekarang ya. Karena begitu dilantik sudah dinanti oleh berbagai tugas yang luar biasa banyaknya. Baik Pak Ketua, di tahun 2024 ini mungkin kita bisa berbagi informasi dengan teman pemilih sudah sejauh mana tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Tapi sebelumnya mungkin karena ini perdana, kita pengen sedikit lebih kenal dulu dengan Bapak Ketua kita, Bapak Surya Evi Trimen. Mungkin bisa cerita dulu Pak, sebelum di KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak berkiprah di mana sebelumnya? Ya, terima kasih Lydia. Sebelum saya dilantik sebagai anggota KPU Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Mei 2023, sebelumnya saya adalah tim pemeriksa daerah unsur masyarakat DKPP RI di Sumatera Barat yang dilantik oleh DKPP RI tanggal 1 November 2022 sampai 24 November 2023. Karena tanggal 24 November saya dilantik sebagai anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, sekaligus saya mengundurkan diri sebagai TPD DKPP unsur masyarakat untuk Sumatera Barat. Dan sebelumnya saya adalah Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat periode 2017-2022, dan sebelum itu saya adalah anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat periode 2012-2017. Sebelumnya lagi saya adalah Ketua Panwaslu Kabupaten Agam untuk Pilkada serentak tahun 2010 di Sumatera Barat, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota waktu itu. Dan sebelumnya saya adalah anggota Panwaslu Kabupaten Agam untuk pemilu tahun 2009. Sejak Desember tahun 2008 sampai selesai di Desember 2009. Artinya saya sudah menjadi penyelenggara pemilu sejak pemilu tahun 2009, pemilu 2014, kemarin pemilu 2019, dan saat ini untuk pemilu tahun 2024. Dan untuk pilkada saya sudah menjadi pengawas pemilu di tahun 2010, pilkada serentak lokal di Sumatera Barat, kemudian pilkada serentak tahun 2015 ketika di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dan pilkada serentak tahun 2020 saat pilkada dilakukan di masa pandemi COVID-19. Dan saat ini saya adalah Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat periode 2023-2028 yang sedang bertugas menyelenggarakan tahapan pemilu tahun 2024, baik pemilu maupun pilkada tahun 2024. Demikian, Lydia. Luar biasa, itu pengalamannya sudah panjang sekali, sudah banyak sekali, sudah malang melintang di dunia kepemiluan ya Pak. Dan itu tentunya menjadi bekal yang sangat berguna ketika begitu dilantik jadi anggota KPU Provinsi Sumatera Barat dan langsung didaulat juga jadi ketua, langsung juga harus terjun ke tahapan pemilu 2024. Jadi nggak kaget lagi ya Pak ya? Ya, kagetnya pasca pelantikan tanggal 24 Mei 2023,
setelah mengikuti orientasi tugas, Ya. pulang ke Sumatera Barat, hari pertama saya masuk kantor itu langsung menghadiri sidang dugaan pelanggaran administrasi di Bawaslu Sumatera Barat. Nah, itu ya. Mantan ya. Langsung di sidang sama Bawaslu. Tapi aman ya, lancar ya Pak? Ya, waktu itu Bawaslu menyatakan bukan pelanggaran terkait dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Oke. Tapi berarti pengalaman-pengalaman di Bawaslu itu juga dapat menjadi ini juga dong, apa ya, mungkin guidance juga nanti di KPU ya, menjalankan tugasnya di KPU ya Pak ya. Karena udah tahu nih kisi-kisinya Bawaslu nih ngelihatnya kemana gitu ya. Ya, ketika di Bawaslu itu kan kita juga melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU. Artinya setiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU, penyelenggaraan tahapannya, Bawaslu tentu juga harus mengetahui, memahami tentang pelaksanaan tahapan tadi. Iya. Artinya pengalaman ketika di Bawaslu tentunya juga mendukung ketika saya saat ini di KPU Provinsi Sumatera Barat. Baik Pak Ketua, nah sekarang di posisi Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat itu juga langsung membidangi divisi keuangan umum dan logistik ya Pak. Ya. Nah ini menarik bicara tentang logistik pemilu karena ini juga sering menjadi bahan isu-isu seputar pemilu ya, terutama kalau sudah bicara tentang kotak suara. Iya. Tapi nanti kita akan bicara tentang itu. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang perkembangan tahapan pengadaan logistik pemilu, mungkin teman pemilih perlu tahu dulu apa saja sih yang termasuk logistik pemilu itu Pak Ketua. Ya, pertama logistik pemilu itu kan dibedakan atas. Logistik utama pemilu seperti surat suara. Tapi selain itu kan di TPS pada hari pemungutan suara, sebagaimana yang biasanya kita lihat, perlengkapan untuk pemungutan suara di TPS itu apa saja. Misalnya, maka kemudian bisa kita lihat, misalnya ada kotak suara, kemudian ada bilik suara, kemudian ada tinta, kemudian ada segel, kemudian ada perlengkapan pemungutan suara lainnya di TPS itu, misalnya untuk alat coblos, kemudian juga bantalan, dan logistik utama yaitunya surat suara dan berbagai formulir untuk pemungutan suara yang misalnya digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara di saat penghitungan suara, yaitunya C plano. Kemudian ada yang disampaikan ke saksi peserta pemilu di TPS, yang disampaikan ke pengawas TPS oleh KPPS, yaitunya C1 hasil misalnya. Nah, artinya seluruhnya itu adalah logistik pemilu di TPS. Selain itu, yang disebut dengan logistik pemilu ini termasuk juga alat peraga kampanye peserta pemilu. Oke. Jadi APK juga termasuk dalam logistik pemilu. Dan sudah seberapa jauh ke belakang ini tahapan untuk pengadaan dan distribusi logistik ini dimulai Pak Ketua? Ya, untuk pengadaan logistik itu kan diawali untuk menentukan jumlah logistik yang akan diadakan. Misalnya, berapakah jumlah kotak suara yang nanti akan diadakan? Nah, kotak suara di setiap TPS itu kan kita mengenal pemilu kita itu pemilu 5 kotak. 5 kotak. Artinya setiap TPS itu ada 5 kotak suara. Artinya kita harus menghitung jumlah TPS yang ada di Sumatera Barat dikali 5 untuk setiap TPS-nya. Jumlah TPS kita 17.569 dikali 5 kotak. Kemudian ada 2 kotak suara sebagai cadangan yang akan ditempatkan di setiap kecamatan. Artinya jumlah kecamatan kita 179 kecamatan dikali 2. Nah, artinya kotak suara yang kita siapkan adalah sebanyak 5 kali jumlah TPS ditambah 2 kali jumlah kecamatan yang ada di Sumatera Barat. Itu kotak suaranya. Kemudian bilik suara di
TPS kan ada 4 bilik suara nanti yang digunakan pada hari pemungutan suara. Ya. Artinya jumlah bilik suara yang diadakan itu adalah 4 kali jumlah TPS. Artinya untuk menentukan kotak dan bilik misalnya kita harus menentukan jumlah TPS dulu. Berarti mulai dari itu dulu ya. Iya, termasuk tinta. Setiap TPS itu nanti akan ada 2 tinta. 2 botol tinta. Artinya jumlah tinta yang akan diadakan itu adalah 2 kali jumlah TPS tadi. Kemudian surat suara. Untuk menentukan jumlah surat suara yang dicetak, apakah bisa langsung KPU menentukan bahwasanya kita akan cetak surat suara nanti sebanyak ini untuk Sumatera Barat. Tentu ada langkah-langkah yang dilakukan sebelumnya. Karena surat suara yang dicetak itu adalah sebanyak DPT ditambah 2%. Oke, jadi harus tahu dulu jumlah DPT. Artinya DPT dulu ditentukan. Tahapan untuk penetapan jumlah DPT itu diawali ketika Pantarlih melakukan coklit, pencocokan dan penelitian untuk memastikan dengan mendatangi setiap rumah untuk mengetahui apakah di rumah itu siapa yang berhak menjadi pemilih, siapa yang belum punya hak untuk menjadi pemilih. Dan hasil coklit yang dilakukan oleh Pantarlih itu kemudian diumumkan dalam bentuk daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat. Kemudian daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan itu diperbaiki, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, baru ditetapkan DPT setelahnya. DPT ditetapkan di tingkat KPU Kabupaten Kota. Untuk Sumatera Barat ditetapkan tanggal 21 Juni di 19 KPU Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Dan setelahnya tanggal 26 Juni dilakukan rekapitulasi penetapan hasil DPT tingkat Provinsi Sumatera Barat, di mana pada waktu itu jumlah DPT yang ditetapkan adalah 4.088.606 pemilih untuk Sumatera Barat. Yang secara nasional kemudian ditetapkan dalam penetapan dalam rekapitulasi penetapan DPT secara nasional tanggal 2 Juli 2023. Artinya sebelum surat suara itu ditetapkan, ada tahapan-tahapan yang dilakukan, dimulai dari Pantarlih bekerja, DPS diumumkan, DPS diperbaiki, dan DPT ditetapkan. Nah, jumlah surat suara yang dicetak itu adalah sebanyak DPT ditambah 2%. Itu DPT per TPS? Per TPS. TPS lagi ya, basisnya TPS lagi ya? Basisnya per TPS. Artinya kalau kita coba totalkan, dari 4.088.606 pemilih di Sumatera Barat ditambah 2%-nya adalah sekitar 4.178.520 DPT tambah 2% tadi. Pemilu kita pemilu 5 kotak tadi. Ada 5 jenis pemilihannya. Pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Artinya surat suara yang dicetak itu DPT tambah 2% dikali 5 jenis pemilihan. Artinya 4.178.520 DPT tambah 2%-nya di Sumatera Barat. Kalau dikali 5, KPU Sumatera Barat itu mencetak sebanyak 20 juta lebih. 20.892.600 surat suara untuk 5 jenis pemilihan yang nantinya akan dilakukan proses setelah surat suara itu dicetak, kemudian didistribusikan sampai ke gudangnya KPU Kabupaten Kota, dilakukan proses sortir, lipat, pengesetan, kemudian packing sebelum nanti distribusikan ke setiap TPS yang ada, 17.569 TPS di 87 daerah pemilihan di Sumatera Barat. Kenapa saya sebut 87 daerah pemilihan? Ada daerah pemilihan presiden, wakil presiden, ada daerah pemilihan DPD,
ada daerah pemilihan DPR RI. Di Sumatera Barat ada 2 daerah pemilihan. Kemudian ada daerah pemilihan untuk DPRD provinsi. Di Sumatera Barat ada 8 daerah pemilihan. Dan kemudian ada daerah pemilihan DPRD kabupaten kota yang jumlahnya di Sumatera Barat itu 75 daerah pemilihan. Artinya seluruh surat suara yang dicetak, kemudian disortir, dilipat, pengesetan, packing, didistribusikan ke setiap TPS yang berbeda jenis surat suaranya, termasuk berbeda dapilnya. Nah, yang dilakukan KPU itu adalah tidak boleh surat suara yang didistribusikan itu nanti salah jenisnya, salah jumlahnya, kemudian terlambat waktunya, salah dapilnya. Artinya H-1 sebelum hari pemungutan suara, seluruh logistik pemilu itu sudah harus sampai di setiap TPS. Nah, itu Bu Lydia. Kalau dari sampai tertukar dapil, ini cepat harus cepat diatasi ya Pak ya. Jadi langkah yang kita lakukan, makanya kemudian surat suara itu harus tepat jenis, tepat jumlah, tidak tertukar dapil, kemudian tidak salah sasaran, kemudian tepat waktu. Ada langkah-langkah yang kita lakukan, yaitunya dalam tata kelola logistik ini dengan memastikan setiap logistik yang ada itu sampai sesuai dengan waktunya, sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan sasarannya, yang diawali dengan ketika proses sortir, lipat, pengesetan, dan packing di gudangnya KPU masing-masing kabupaten kota. Artinya sudah harus diantisipasi bahwasanya ketika proses tata kelola logistik di gudangnya KPU kabupaten kota ini, seluruh logistik yang akan didistribusikan nantinya itu dipastikan sesuai dengan pendistribusiannya, baik jumlah, jenis, sasaran, dan waktunya. Luar biasa ya, rumit dan complicated juga masalah logistik ini ya. Ada rumus-rumus matematikanya gitu. Iya. Jadi pemilu yang kita lakukan itu sebenarnya tidak sederhana. Dari yang saya jelaskan tadi, salah satu misalnya kerumitan ketika kita mencetak surat suara, kemudian mendistribusikan dari perusahaan sampai ke gudangnya KPU kabupaten kota, kemudian sortir, lipat. Karena pada saat sortir itu kan mungkin saja ada yang rusak, kemudian ada yang kurang. Sementara kita berpacu dengan waktu. Nah, kebutuhan waktu yang disediakan untuk pengadaan logistik ini untuk pemilu tahun 2024 ini cuma 90 hari, 3 bulan. Mulai dari perencanaannya dari proses perencanaan pengadaannya, kemudian pencetakannya, kemudian pendistribusiannya, kemudian nanti sampai di gudangnya KPU kabupaten kota, sortir, lipat, kemudian pengesetan, kemudian packing, dikirim sampai ke masing-masing TPS paling lambat H-1 dalam waktu yang 90 hari tadi, 3 bulan tadi. Nah, tahapan pemilu kita itu kan berlangsung selama 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Saat ini kita tinggal sekitar sudah melewati lebih dari sudah 18 bulan lebih. Sudah mendekati 19 bulan. 7 hari ya. Nah, artinya tahapan yang panjang yang kita lakukan sebelumnya itu kan rumit juga. Kenapa? Karena untuk menentukan pencetakan logistik tidak hanya selesai ketika DPT ditetapkan. Kenapa? Karena untuk surat suara yang dicetak harus menampilkan pasangan calon. Artinya ditetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Calon DPD artinya ditetapkan calon DPD-nya. Kemudian calon legislatif baik di pusat DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Artinya ada daftar calon tetap yang sudah harus ditetapkan terlebih dahulu, karena apakah foto nanti untuk pasangan calon presiden wakil presiden ataupun calon DPD, atau nama dan nomor urut serta gambar partai untuk calon legislatif yang akan ditampilkan di surat suara. Artinya kerumitan itu bukan hanya berkaitan dengan jumlahnya, tapi juga berkaitan dengan jumlah calon, apakah calon legislatif, calon DPD ataupun
pasangan calon presiden dan wakil presiden. Setelah seluruhnya ditetapkan, baru logistik ini bisa dicetak. Dan itu harus sesuai dengan dia maunya gelarnya begini ya. Pencantuman gelar juga nggak gampang ya. Ya, jadi pada saat proses pencalonan itu kan diberikan juga kesempatan ke masing-masing caleg itu untuk mencantumkan gelar akademisnya, gelar adatnya di akhir atau di awal nama yang bersangkutan, termasuk juga penulisannya dengan huruf besar kah, dengan huruf kecil kah, jadi sangat titik detail. dan komanya yang seluruhnya itu detail tadi, yang ya tidak boleh juga salah. Berarti ketika ketua ngecek ke pencetakan itu dicek juga ya, penulisan foto juga warnanya seperti apa gitu. Iya, kita awali terkait dengan pencetakan surat suara itu misalnya dengan approval surat suara dulu, termasuk nanti sebelum kita sampaikan ke percetakan, tentu jumlahnya. Kemudian juga ketika proses percetakan itu diperhatikan nomor urutnya, kemudian juga warnanya, karena harus sesuai dengan warna yang seharusnya dari masing-masing peserta pemilu itu. Luar biasa rumit. Tapi dihadapi dengan happy ya ketua ya. Ya, jadi penyelenggara pemilu itu memang bekerja sepanjang tahapan penyelenggaraan pemilu dengan berbagai kerumitan itu. Kalau kita tidak happy, ya artinya nanti kerja-kerja yang kita lakukan itu juga tidak maksimal, karena butuh ketelitian, kejelian, dan juga butuh konsentrasi yang tinggi untuk memastikan penyelenggaraan tahapan pemilu ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya dalam rangka memberikan layanan kepada pemilih dan peserta pemilu. Baik. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu untuk pengadaan logistik ini sendiri, Pak Ketua, karena ini saking banyaknya ya, pasti melalui proses lelang atau tender gitu ya. Nah, itu semua prosesnya transparan ya, Ketua ya? Ya. Melalui aplikasi atau yang berbasis elektronik begitu ya. Jadi semua orang bisa lihat, semua orang bisa pantau. Ya, melalui aplikasi yang dikelola secara langsung oleh KPU RI, di mana untuk beberapa jenis logistik itu misalnya pengadaannya kliknya dilakukan oleh KPU RI, kemudian ada yang dilakukan oleh KPU provinsi, dan ada yang dilakukan oleh KPU kabupaten kota. Artinya KPU secara nasional, KPU RI juga memberikan mandat kepada KPU di daerah untuk melakukan pengadaan logistik untuk jenis-jenis logistik tertentu, termasuk KPU kabupaten kota. Oke, jadi prosesnya transparan dan akuntabel gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Dan Pak Ketua, saat ini proses logistik ini sudah sampai di mana? Maksudnya logistik pemilu yang sudah ada, sudah tersedia, yang sudah sampai ke provinsi dan kabupaten kota di Sumatera Barat itu apa aja? Dan tinggal berapa persen lagi nih sampai benar-benar selesai urusan logistik? Jadi proses pengadaan logistik ini kan dilakukan dengan 2 tahap. Jadi tahap pertama itu adalah kotak suara, kemudian bilik suara, kemudian tinta, kemudian segel, dan untuk keseluruhannya logistik tahap pertama itu 100% sudah ada di gudangnya KPU Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Terhadap kekurangan atau kerusakan yang ada pada saat pendistribusian kemarin, seluruhnya sudah kekurangannya sudah dilengkapi, kerusakannya sudah diganti. Artinya 100% sudah ada di gudangnya KPU Kabupaten Kota. Ya? Aman. Nah, sekarang yang sedang dalam perjalanan untuk pendistribusiannya adalah surat suara ini. Surat suara. Sebelumnya saya sampaikan bahwasanya berbagai logistik pemilu itu tempat pengadaannya kan tidak di satu tempat saja. Ada yang pengadaannya dilakukan di Jakarta, untuk Sumatera Barat maksudnya, ada yang di Tangerang, kemudian ada yang di Palembang, ada yang sampai di Klaten Medan, juga ya?
ada yang di Klaten, ada yang di Surabaya, ada yang di Kudus. Nah, berbagai jenis logistik, tempat dan lokasi pengadaannya juga dilakukan di berbagai tempat. Dan artinya seluruh proses yang dilakukan itu juga harus termonitoring oleh KPU di berbagai tempat pengadaan logistik tadi, termasuk juga yang menjadi kewenangannya kabupaten kota untuk pengadaan logistik ini. Artinya seluruh proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh logistik yang diadakan itu memang diadakan sesuai dengan kebutuhannya dan kemudian tersedia sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tentu perlu langkah-langkah yang dilakukan apakah oleh KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, ataupun KPU RI secara nasional untuk memastikan melakukan monitoring, melakukan pengawasan proses produksi, pengiriman, termasuk sampainya di gudang KPU Kabupaten Kota. Nah, untuk logistik tahap 2 yang saat ini sedang dalam proses distribusi, yaitunya logistik utama pemilu kita itu surat suara. Surat suara untuk Sumatera Barat itu dicetak di perusahaan yang berlokasi di 2 tempat, di Jawa Tengah, ada yang di Klaten dan ada yang di Kudus. Dan berdasarkan informasi pihak penyedia dan pihak ekspedisi, artinya pengiriman surat suara ini dari perusahaan percetakan dilakukan melalui laut. Jadi proses pengadaan logistik itu selain dilakukan monitoring oleh KPU, tentu ada pengamanan dan pengawalan dari pihak yang kepolisian dilakukan oleh kepolisian. Nah, kepolisian melakukan pengamanan dan pengawalan logistik ini dengan 2 skema. Jadi skema pertamanya bersifat statis. Statis itu misalnya di perusahaan percetakan surat suara. Nah, ada aparat kepolisian yang melakukan pengamanan di perusahaan percetakan itu, kemudian di gudangnya KPU Kabupaten Kota ada pihak kepolisian yang melakukan pengamanan di setiap gudangnya KPU Kabupaten Kota. Kemudian ada pengawalan yang bersifat mobile. Mobile ini maksudnya ketika berangkat dari perusahaan kemudian sampai ke gudangnya KPU Kabupaten Kota, dilakukan pengawalan juga oleh pihak kepolisian yang proses pengawalan itu dikoordinir secara langsung oleh Mabes Polri dengan melibatkan kepolisian wilayah sesuai dengan daerah yang dilewati dan kepolisian resor ketika logistik ini juga melewati polisi resor di masing-masing daerah yang juga dilewati oleh kepolisian. Artinya dari proses hulu ke hilirnya, itu dari perusahaan sampai nanti di gudangnya KPU Kabupaten Kota, sampai nanti ke TPS H-1 itu adalah dilakukan pengamanan dan pengawalan oleh pihak kepolisian. Menjamin keamanan. Untuk menjamin keamanan juga untuk menjamin bahwasanya sepanjang distribusi logistik yang dilakukan itu diantisipasi persoalan-persoalan yang mungkin tidak kita inginkan terkait dengan keamanan logistik tadi. Baik, sudah panjang lebar ini Pak Ketua menceritakan bagaimana proses pengadaan dan distribusi logistik, dan mungkin untuk menutup podcast kita kali ini Pak Ketua bisa menjelaskan kepada teman pemilih ada berapa jenis surat suara dan mungkin juga warna-warnanya. Kalau Pak Ketua hafal. Pasti hafal dong. Gimana Pak Ketua? Jadi pemilu kita itu dikenal dengan pemilu 5 kota. Karena ada 5 jenis pemilu yang dilakukan. Artinya masing-masing dengan surat suara yang berbeda. Surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden, surat suara untuk pemilu DPD, surat suara untuk pemilu DPR RI, surat suara untuk pemilu DPRD provinsi, dan surat suara untuk pemilu DPRD kabupaten kota, masing-masingnya berbeda sesuai dengan daftar calon tetap dan daftar pasangan calon di masing-masing pemilu itu. Artinya pemilu kita dilakukan untuk memilih dengan 5 jenis pemilu tadi. Dengan warna yang berbeda juga ya. Untuk memudahkan memudahkan pemilih, termasuk memudahkan KPU-nya ketika dalam pendistribusian, kemudian ketika sortir
lipat dan pengesetan, maka masing-masing surat suara itu berbeda warna untuk mengenalinya. Misalnya untuk surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, warna pengenalnya itu nanti warna abu-abu. Untuk surat suara pemilu DPD, warna untuk mengenalinya nanti warnanya merah. Kemudian surat suara untuk pemilu DPR RI, warna untuk mengenalinya nanti warnanya kuning. Untuk DPRD provinsi, surat suaranya untuk pengenal warnanya biru. Kemudian untuk DPRD kabupaten kota, surat suara untuk mengenalinya adalah warnanya hijau. Termasuk kotak suaranya nanti sama dengan warna surat suaranya. Sama dengan warna surat suaranya. Sehingga pemilih setelah melakukan pencoblosan, kemudian nggak bingung ya, memasukkan surat suara berdasarkan pilihannya itu ke kotak suara yang diwarnai sesuai dengan surat suara pengenal warnanya tadi. Luar biasa nih Pak Ketua, hafal semuanya, termasuk angka-angkanya, warna-warnanya. Ini kayak benar-benar the right man on the right place. Baik Pak Ketua, mungkin sudah panjang lebar kita bicara tentang logistik pemilu, dan tentunya kita berharap proses pengadaan dan distribusi sampai nanti ke TPS semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Kalaupun ada kendala, insya Allah bisa kita atasi bersama ya Pak Ketua ya. Dan terima kasih sekali Pak Ketua sudah berkenan hadir di podcast dan berbagi dengan kita terkait informasi logistik pemilu 2024. Sehat selalu. Terima kasih Bu Lydia. Dan siap menjalankan tugas-tugas yang akan tentu kita siap dengan segala konsekuensinya dalam rangka tugas-tugas layanan yang kita berikan kepada pemilih dan peserta pemilu untuk suksesnya pemilu tahun 2024 ini. Baik, siap Pak Ketua. Baik teman pemilih, demikian podcast Pintar Pemilu kita kali ini, dan saya Lydia bersama Pak Ketua di sini dan juga para kru yang bertugas undur diri dulu. Sampai jumpa di podcast Pintar Pemilu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.